saya akan membahas sedikit tentang energi, karena masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan energi dan kesimpang siurannya itu membuat apa ya menjadi kesempatan bagi sebagian orang yang kurang bertanggung jawab ya untuk menjadi apa untuk mencari keuntungan lah dengan cara memberikan janji-janji manis ya bahwa akan menerbitkan energi dalam waktu dekat dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Baik, akan saya mungkin jelaskan sedikit tentang sebetulnya energi itu kayak apa sih penerbitannya gitu ya. Apakah perlu pengusulan kah atau apakah ada syarat tertentu atau seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, semenjak 2023 ya mungkin ya. Karena memang semua sudah melalui mekanisme apa PPG ya. Jadi sebetulnya untuk penerbitan energi itu nggak perlu lagi ada pengusulan-pengusulan yang jelimet ya. Karena kan yang apa namanya meluluskan itu juga dari kita juga ya, dari PPG yang mengolah gitu. Sehingga artinya setiap tahun kita sudah memiliki data nih, siapa aja guru-guru yang memang lulus PPG ya. Jadi ngapain ada usulan lagi gitu ya. Kita udah punya datanya gitu. Nah, jadi penerbitan energi tidak perlu ada pengajuan sebetulnya. Dia akan secara otomatis ya, di-generate oleh sistem. Nah, namun dalam menerbitkan itu tentu kita memerlukan data-data pendukung ya, karena nggak begitu aja bisa kita buat jika datanya tidak lengkap gitu ya. Yang pertama tentu kita akan mengecek NIK-nya dulu ya, NIK dari yang bersangkutan apakah memang sudah valid secara dukcapil atau belum. Kalau belum tentu kita tidak bisa mengolahnya, karena akan terjadi mungkin nanti ada konflik atau semacam itulah gitu ya. Nah, yang kedua tentu ya, kita juga mempertimbangkan NUPTK ya. Kenapa? Karena sampai sekarang NUPTK masih menjadi satu nomor yang unik ya, yang unik di antara semua data yang ada ya. Dan itu menjadi kunci ya untuk kita menentukan apakah seorang itu adalah orang yang sama atau tidak dengan menggunakan NUPTK. Mungkin kalau untuk PNS kita ada NIP ya, ada NIP ya. Tapi untuk non PNS kita nggak ada NIP, sehingga kita perlu satu nomor lagi yang mewakili mereka semua ya, baik PNS atau non PNS. Ya mungkin kita sekarang bisa bicara dengan NIK ya. NIK kan semua punya, betul. NIK semua punya, tapi ingat bahwa sistem kita berjalan jauh sebelum NIK itu stabil seperti sekarang ya. Sebelum NIK itu sudah menjadi apa namanya sudah bagus lah seperti sekarang ya. Kita dari tahun 2000 mungkin 2007 ya. Pada saat itu belum ada yang namanya apa namanya NIK yang apa yang sudah nasional ya, belum ada KTP nasional lah istilahnya seperti itu. Jadi masih masih banyak klik-klik juga yang mungkin ganda ya saat itu ya. Nah, ini kita nggak bisa begitu aja langsung mengubah unik ini langsung berubah ke NIK ya, karena butuh proses ya. Untuk saat ini pengolahan data tunjangan masih menggunakan NPTK sebagai nomor uniknya. Oke, nah kemudian ya tadi ya, setelah data-data itu lengkap dan valid, maka otomatis dia akan diterbitkan NRG-nya ya. Jadi setelah ada kelulusan, kemudian kelengkapan datanya juga sudah cukup gitu ya, kemudian maka diterbitkan energinya. Nah, cuma perlu kita pahami bahwa penerbitan energi ini memang tidak berbarengan ya. Artinya misalnya untuk piloting satu gitu ya, ada 300.000 orang yang lulus ya. Nggak berarti kemudian ketika mereka lulus semuanya langsung dapat, nggak. Itu pasti bertahap ya, karena mengenerate data segitu banyak juga butuh waktu juga ya. Dan ini ada juga apa namanya penanganan secara manual juga ya, terutama ketika terjadi konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah ketika sistem menemukan ada data seseorang itu bentrok dengan data orang lain. Contoh misalnya gini, misalnya saya memiliki NPTK 123 gitu ya. Saya baru lulus nih punya NPTK 123. Ternyata NUPTK saya itu pernah dipakai oleh orang lain yang namanya mirip dengan nama saya untuk pengusulan energi pada tahun-tahun yang lalu yang masih manual ya. Sehingga saya dideteksi ya di situ sudah punya energi gitu. Nah, ketika saya dideteksi sudah punya energi, maka saya tidak bisa lagi mengajukan energi gitu karena tidak boleh seorang itu memiliki dua energi, teman-teman ya. Jadi eh, pasti itu ya saya akan tertolak tuh ketika sistem menjalankan secara otomatis tadi, ketika menemukan ada orang yang menggunakan NIK saya atau NUPTK saya, otomatis akan tertolak gitu. Dan ini bukannya sedikit, lumayan banyak juga ya, lumayan banyak juga. Jadi banyak kasus seperti itu ya, NUPTK digunakan orang lain atau NIK digunakan orang lain yang membuat ini menjadi kendala dan kita harus menanganinya secara manual akhirnya. Kita harus melakukan pengecekan dulu riwayatnya seperti apa, orang itu dulu NPTK-nya berapa, kok bisa pakai NPTK yang sekarang dan sebagainya. Itu memang perlu waktu, teman-teman ya.
Ya, jadi seperti itu. Ada proses apa namanya cleansing lah ya. Jadi nggak langsung semua bisa keluar energinya. Nah, tapi kita pastikan bahwa semua nanti akan dapat energi ya. Semua akan dapat energi ketika masalahnya itu udah selesai ya. Nah, kemudian setelah terbit energi ya biasanya kita akan umumkan sebelum tahun apa tahunnya itu habis ya. Jadi misalnya teman-teman lulusan tahun 2024 gitu ya. Karena kan lulusan tahun 2024 dia akan memiliki energi kepala 24 ya. Nah, itu bisa untuk dibayarkannya tunjangannya mulai tahun depannya atau tahun 2025 ya. Jadi biasanya kita akan umumkan ya mungkin sebulan sebelum Januari atau bulan Desember ya itu akan keluar secara bersamaan gitu ya. Jadi untuk penerbitan energi itu sebenarnya nggak pengaruh dia mau terbitnya di bulan apa, mau di bulan Januari, Agustus atau bulan Desember. Toh juga nanti akan dibayarkannya di bulan Januari ya. Walaupun dia terbitnya lebih dulu ya, tapi pembayaran tunjangannya tidak menjadi dia lebih banyak dapatnya enggak sama semua mulai bulan Januari. Jadi nggak usah khawatir yang belum terbit, walaupun misalnya sekarang nih belum terbit ya, kemudian baru terbitnya bulan Maret ya. Yang bulan Januarinya tetap akan dibayar, nggak akan hangus gitu. Karena haknya dia mulai mulai bulan Januari. Sepanjang dia memang sudah mengajar dari bulan Januari seperti itu ya. Nah, jadi kemudian setelah tadi ya setelah terbit NRG tadi, kita juga nggak langsung apa mempublish atau mengumumkan, kita juga harus mengecek dulu keaktifannya teman-teman ya. Apakah di Dapodiknya sudah di apa sudah aktif, sudah ada sekolahnya, apakah sudah ada sekolah induknya, sudah dicentang salah satu sekolah induknya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu ada, baru bisa masuk ke Simtun. Nah, Simtun adalah satu aplikasi yang digunakan untuk manajemen SKTP ya. Jadi jika teman-teman sudah punya energi tapi belum masuk ke Simtun, otomatis tidak akan dapat terbit SKTP-nya. Ya, jadi memang harus masuk ke Simtun. Nah, untuk masuk ke Simtun ya tadi ya kita harus cek dulu keaktifannya seperti apa, kemudian nicknya kita cek ulang lagi nicknya karena begini, nick yang sudah valid saja itu bisa suatu waktu menjadi tidak valid ya, karena ada perubahan mungkin di dukcapilnya. Jadi tetap kita cek lagi setelah dia dapat energi, kita cek ulang lagi nicknya masuk ke Simtun baru nanti kita bisa proses. Nah, setelah nanti masuk ke SIMTUN ya, baru kita akan melakukan suatu pengecekan ya, suatu prosedur yang dilakukan secara reguler, secara kontinu ya, namun bertahap ya. Kita melakukan ini bertahap sesuai dengan apa namanya kategori dari guru-guru yang bersangkutan. Nah, kemudian, oke, mungkin saya akan sedikit membahas masalah eh, kategori guru berdasarkan jumlah jam mengajar, karena ini akan menentukan penugasan apa yang harus diberikan kepada guru-guru tersebut untuk mendapatkan tunjangan profesinya, teman-teman ya. Jadi, untuk guru-guru yang mengajar di sekolah itu kita kategorikan berdasarkan jumlah jam linear di sekolah induknya menjadi 5 jenis, 5 kategori. Yang pertama adalah kategori A1 ya, yaitu kategori guru-guru yang mengajar 24 jam linear ya, 24 jam linear. Jadi, tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun, dia sudah cukup 24 jam linear ya. Yang kedua, kategori kedua adalah guru-guru yang mengajar di antara 18 sampai maksimal 23 jam. Ya, jadi dia nggak sampai ke 24, tapi jumlahnya masih di atas atau sama dengan 18 jam. Ini kategori A2. Kemudian ada kategori A3, yaitu guru-guru yang mengajarnya kurang dari 18 jam, namun lebih dari 12 jam. Nah, kemudian ada kategori A4, yaitu guru-guru yang mengajarnya secara tatap muka itu hanya di bawah 12 jam ya. Dan kategori A5 itu guru-guru yang mengajar di sekolah kecil. Nah, apa yang membedakan antara kelima kategori ini ya. Yang pertama untuk A1 yaitu guru-guru yang sudah memenuhi 24 jam linear, tentu ya tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun karena sudah linear, sudah memenuhi syarat untuk penerima tunjangan profesi dari sisi pemenuhan beban kerjanya. Kita nggak bicara masalah yang lain ya, nggak bicara masalah syarat yang lain. Kita sini fokus kepada jam mengajarnya. Jadi untuk yang satu ini sudah cukup jam mengajarnya, tidak perlu ditambahkan jam-jam yang lainnya. Nah, kemudian untuk kategori kedua, karena tidak mencukupi 24 jam, maka menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang sudah diperbarui, Permendikbud nomor, mohon maaf, Max saya mati ya. Oke, yang telah direvisi oleh Permendikbud nomor 25 tahun 2024, yang intinya sebenarnya sama aja sih, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, untuk guru-guru yang termasuk dalam kategori ini ya, dia dapat menambahkan dengan jam tambahan ya. Nah, jam tambahan itu ada dua jenis teman-teman ya. Yang pertama adalah jam tambahan utama dan jam tambahan lain ya. Pembahasan ini memang cukup panjang, tapi nanti teman-teman bisa melihat sekedar informasi. Saya sudah membuatkan video tentang tugas tambahan utama juga tugas tambahan lain itu ada di channel saya. Nanti kalau mau mampir silakan. Karena cukup banyak tugas tambahan utama yang dapat diberikan kepada guru-guru ya. Atau tugas tambahan lain itu cukup banyak. Ada sekitar kalau TTL ada sekitar 10, kalau tugas tambahan utama mungkin sekitar 6 atau 7 ya, tergantung dari jenjangnya. Nah, untuk tugas tambahan utama ini yang nilainya setara dengan 12 jam ya, ini dapat kita berikan kepada guru-guru yang A2 atau A3 ya.
Tapi kalau kurangnya hanya sekitar mungkin antara 2 sampai 6 jam, sebetulnya untuk diberikan tugas tambahan utama cukup kelebihan juga jadi mubazir ya. Jadi sebaiknya untuk kelompok A2 atau kategori A2 ini cukup diberikan tugas tambahan lain ekuivalensi yang nilainya itu cuma di antara 1 sampai 6. Ya, jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 juga ada ya. Cuma maksimal ya, maksimal guru untuk mendapatkan tugas tambahan lain ini adalah 6 jam ya, jadi nggak bisa lebih. Nah, yang sering salah di pengantrian adalah ketika seorang guru itu sudah mendapatkan tugas tambahan utama, itu tidak boleh diberikan tugas tambahan lain. Jadi nggak ada tuh guru misalnya kurang jamnya banyak, kemudian diberikan PTU 12 jam, ditambahin lagi sama tugas tambahan lain itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena jam minimal seorang guru itu di sekolah itu ya, bukan di sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal itu minimal 12 jam ya. Jadi nggak bisa ditambahin TTU plus TTLE nggak bisa, karena dia cukup dengan menambahkan TTU saja. Jadi untuk saya ulang ya, untuk A2 dia bisa diberikan dengan TTLE yang nilainya 6 jam. Itu jenis-jenisnya banyak banget ya. Ada guru piket, ada wali kelas, ada pembina ekskul, ada pembina pramuka yang masuk ekskul juga. Kemudian ada apalagi banyak lah di situ, ada tutor sebagainya. Saya juga membahasnya dalam video saya. Nah, kemudian yang kelompok A3 ya. A3 ini adalah guru-guru yang jam mengajarnya hanya 12 jam sampai 17 jam. Nah, guru-guru ini tidak bisa jika hanya diberikan TTLE. Kenapa? Karena pasti kurang ya. Taruhlah misalnya dia punya jam 17. Ketika ditambahkan TTLE maksimal 6 jam, maka baru 23 jam. Artinya apa? Artinya dia masih kurang. Jadi untuk guru-guru A3 ya, yang jam mengajarnya di bawah 18 itu kalau mau valid ya, kecuali di daerah kecuali untuk sekolah kecil ya, dia harus ditambahkan dengan jam tambahan utama, teman-teman ya. Oke, ini saya ulangi. Jadi kalau untuk A2 tadi bisa ditambahkan dengan TTLE saja sudah cukup. Tapi kalau untuk A3 ya dia harus diberikan, sorry ya, tugas tambahan utama atau nah ini ya, atau diberikan bisa juga TTLE, cuma dia harus mengajar di sekolah lain, teman-teman. Cuma perlu diingat bahwa pemberian tugas tambahan lain ini tidak bisa begitu saja diberikan tanpa melihat kelebihan guru atau tidak ya. Jadi TTLE ini menurut Kemendikbud nomor 18 dan nomor 15 tahun 2018 itu bisa diberikan untuk guru-guru yang mengajar pada sekolah yang tidak kelebihan guru. Jadi artinya apa? Artinya adalah TTLE bukan menjadi solusi ya untuk guru-guru yang nggak dapat jam karena kelebihan guru gitu. Karena apa? Karena solusi untuk itu adalah cuma redistribusi. Jadi kalau guru itu mengajar di sekolah yang kelebihan guru itu bukan ditambahkan tugas tambahan lain ya. Banyak-banyak gitu ya, ditambahin TTU, ditambahin TTLE sampai 24. Nggak bisa kayak gitu. Kalau guru itu mengajar di sekolah yang kelebihan guru, maka solusinya hanyalah dia relokasi. Mencari sekolah yang memang membutuhkan guru. Itu ya. Jadi ada satu, A2, A3, kemudian ada empat. Empat itu apa? Empat adalah guru-guru yang mengajar ini ya, guru-guru yang mengajar di sekolah dia nggak dapat jam walau cuma 12 jam ya. Ini kita nggak bicara soal sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal gitu ya, sekolah yang normal yang rombelnya cukup ya. Kemudian dia nggak dapat jam karena bersaing sama guru lain lah gitu lah ya. Dia nggak kebagian jam dan dia cuma dapat di bawah 12 jam, katakanlah 10 jam. Nah, seorang guru itu saya katakan tadi bahwa dia mesti minimal 12 jam di sekolah induk ya. Ketika dia cuma dapat 10 jam, maka berarti dia tidak dapat diterbitkan SKTP-nya. Walaupun walaupun dia diberikan TTU, walaupun diberikan lagi TTLE, walaupun dia mengajar lagi enggak. Karena kenapa? Karena memang dia mengajar di sekolah yang kelebihan guru. Dan solusinya adalah hanyalah dia harus mencari sekolah lain yang membutuhkan dia gitu ya. Oke, kemudian untuk A5 adalah guru-guru yang mengajar di sekolah kecil ya, atau sekolah-sekolah yang rombelnya terbatas. Nah, definisi mengajar sekolah kecil sebenarnya simpel aja. Ketika guru tidak dapat mencapai jam mengajar minimal 18 jam, itu berarti dia di sekolah kecil. Ya, jadi kalau dia cuma dapat 15 jam, emang memang tidak ada jam lagi ya. Bukan karena dia nggak kebagian jam, bukan, tapi memang tidak ada lagi apa namanya, rombel, atau karena rombelnya sedikit, maka jam yang tersedia itu hanya katakan 15 ya, maka dia dikatakan mengajar di sekolah kecil dan itu bisa mendapatkan dispensasi, yaitu dia tidak perlu memenuhi 24 jam mengajar linear. Dia cukup menambahkan dengan boleh diantara apa namanya TTLE atau TTU ya. Jadi dia bisa menambahkan TTLE yang 6 jam itu udah cukup ya, tanpa dia harus mencapai 24 jam seperti itu. Tapi ini khusus untuk sekolah-sekolah yang kecil ya. Nah, kemudian ya sebetulnya banyak yang akan saya bahas, cuma mungkin waktunya terbatas ya. Jadi ini hanya sekedar apa namanya, eh, sekedar garis besarnya saja. Teman-teman jika ingin mendalami secara apa lebih detail lagi itu dapat melihat di channel saya. Tadi saya sudah izin untuk menyampaikan bahwa saya ada channel khusus untuk pembahasan tentang validasi ya.
Itu namanya ini ya, Mimin di balik layar. Jadi silakan di searching di YouTube, itu bisa kalian dapatkan. Ini channel saya ya. Memang khusus untuk membahas masalah validasi teman-teman ya. Baik, untuk yang lainnya kira-kira apa ya? Sepertinya udah ya. Nah, ini saya contohkan lah. Untuk penugasan yang 24 jam linear tadi ya, selain guru itu mengajar sesuai dengan sertifikasinya, dia juga bisa mengajar sesuai dengan S1-nya, teman-teman ya. Jadi, jika misalnya saya misalnya punya punya S1-nya matematik ya, kemudian saya punya sertifikasinya misalnya katakanlah misalnya olahraga ya. Ketika saya mengajar di SMP, saya nggak dapat jam mengajar olahraga karena udah ada guru lain, maka saya dapat memanfaatkan S1 saya untuk memenuhi jam linearitas saya. Namun dengan syarat saya harus sudah melakukan forval S1, teman-teman. Jadi kalau saya ingin menggunakan S1 saya untuk mencari jam linier atau untuk mendapatkan jam linier, maka saya harus melakukan forval S1 ya. Itu bisa teman-teman lakukan di info GTK. Nah, kemudian untuk khusus ya teman-teman yang P3K nih, ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Boleh nggak misalnya seorang guru yang diangkat menjadi P3K, kemudian dia mendapat jabatan yang berbeda dengan sertifikasinya atau dengan S1-nya, apakah dia dapat mengajar sesuai dengan P3K-nya atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara regulasi teman-teman ya, seorang yang mendapatkan jabatan P3K itu harus linier dengan S1-nya atau dengan sertifikasinya teman-teman ya. Jadi misalnya saya adalah seorang guru yang memiliki S1-nya matematik ya, maka saya harus mendapatkan jabatan yang linier dengan matematik, yaitu baik itu mapel matematik di SMP atau yang sekarang ini boleh ya mengajar di SD menjadi guru kelas, atau saya memiliki jabatan guru kelas di SD itu boleh. Nah, cuma dalam beberapa kasus ada kejadian ya, pada awal-awal kita membuka P3K itu ada yang dirumpunkan sehingga akhirnya ada beberapa teman-teman yang jabatannya nggak linier dengan S1 atau dengan sertifikasinya. Katakan misalnya contoh, waktu itu ada kasus seorang guru yang S1-nya sejarah gitu ya. Tapi kemudian dia ditempatkan sebagai guru geografi gitu. Ini kan satu rumpun ya. Cuma tidak linear sebetulnya. Secara linearitas apa namanya sertifikasi itu nggak linear. Cuman karena dulu pernah dirumpunkan sehingga dianggap linear dan dia mendapatkan jabatan yang berbeda. Nah, untuk kasus seperti ini itu ini kita tidak bisa apa namanya menjamin ini akan berlangsung sampai kapan. Cuma untuk sekarang karena sekarang masih dalam proses transisi, artinya masih dalam proses apa namanya pemerataan guru juga, maka teman-teman yang memiliki jabatan berbeda itu boleh mengajar sesuai dengan jabatan P3K-nya atau dapat juga mengajar sesuai dengan sertifikasinya atau dapat mengajar sesuai dengan S1-nya atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi gampang banget gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan S1-nya bisa dengan sertifikasinya. Kalau nggak sesuai juga bisa dengan P3K-nya gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu. Nah, kemudian untuk guru-guru yang sifatnya pembimbingan ya, seperti guru BK, mungkin juga TIK sebagian masih menggunakan kurikulum K13, dan juga PKL itu memiliki perhitungan yang berbeda ya. Untuk guru BK itu dia harus apa namanya mengajar atau membimbing 5 rombel ya, sehingga satu rombelnya itu setara dengan sekitar 5 jam mengajar ya. Nah, kemudian untuk guru TK itu sekarang kan tidak ada lagi adanya guru informatika ya. Cuma untuk sebagian sekolah yang masih menggunakan apa namanya kurikulum ganda, itu bisa dikombinasikan antara pembimbingan TK dengan informatika. Jadi nanti cara menghitungnya adalah dengan mengkonversikan jumlah rombel yang ada TIK-nya dikali 5 ditambah dengan jumlah informatikanya. Itu kalau mencapai 24 jam maka dianggap sudah memenuhi 24 jam linier gitu ya. Itu mungkin sedikit tambahan saya dari sisi penugasan jam linier ya. Eh Tentu ini akan masih sangat apa namanya perlu didetailkan lagi dan harus dibahas secara secara mendalam jika ingin memahami eh, apa namanya secara utuh ya. Dan sementara mungkin dari saya seperti itu, Mbak Agnes. Semoga Ya, paham ya. Terima kasih. ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh.